Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar ini adalah merupakan ketua PKB yang juga pasangan daripada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang lalu. Ada satu yang menarik pasca Caimin kalah dari perhelatan pemilihan presiden. Dia kemudian sepertinya sangat susah menerima kekalahan ini, lalu mendorong tim hukum dari pasangannya untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Sekalipun Caimin sudah diberikan peringatan oleh beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk saya kira Sekjen PBNU sudah mengeluarkan satu pernyataan agar Caimin kembali ke jalan yang benar. Kemudian salah seorang politisi senior PKB mantan sekjennya yaitu sahabat Lukman Edi juga sudah memberikan peringatan kepada Muhaimin Iskandar agar tidak ikut cawe-cawe di dalam usulan hak angket, karena bagaimanapun juga bahwa Lukman Edi menilai hak angket itu tidak akan bisa menggugurkan yang namanya keterpilihan presiden karena ranahnya semua di MK. Kali ini datang dari Wasekjen PBNU. Wasekjen PBNU bahkan secara tidak langsung sebenarnya memberikan tohokan kepada Caimin. Katanya Caimin tidak perlu malu-malu, bergabung saja ke pemenang. Dan ini demi untuk Nahdlatul Ulama katanya. Di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Sulaiman bahkan meminta agar Caimin jangan malu-malu segera mengakui hasil Pilpres sehingga suasana di bawah adem dan tidak berlarut-larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore ini kita lagi ada di pinggir sawah. Ini di bawah kolom rumah, sahabat-sahabat sekalian. Salah satu daerah di kota yang masih ada sawah di sekitarnya. Ini kota Bulukumba ini. Ini lumayan enak di sini. Anginnya juga kencang. Ya enak lah untuk duduk-duduk sambil santai-santai. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, bahwa apa yang saya tayangkan di awal video tadi itu adalah merupakan pernyataan Caimin yang saya kira jelas arahnya adalah Caimin ini merasa tidak puas dengan hasil Pilpres dan malah keblinger bisa masuk di putaran kedua katanya. Hal itu disampaikan pada saat baru saja menyiapkan tim hukumnya untuk melakukan pelaporan ke Mahkamah Konstitusi. Dan ada hal yang menarik dari Caimin ini, karena sepertinya betul-betul larut di dalam proses Pilpres. Sampai-sampai kemudian melupakan bahwa ada jamaah di belakangnya yang secara tidak langsung sebenarnya meninggalkan Caimin dalam tanda petik ya. Sekalipun orang NU, saya kira luar biasa lonjakan suaranya PKB, itu karena memang orang-orang NU masih banyak sebenarnya yang setia terhadap PKB. Tetapi terhadap personal Caimin terbukti bahwa orang NU lebih banyak yang memilih Pak Prabowo. Itu dari hasil survei DDJA bahwa suara orang-orang NU itu memang dominan di Prabowo, dan ukurannya saya kira sederhana bagaimana Prabowo menang telak di Jawa Timur. Oleh karena itu Wakil Sekretaris PBNU saya kira tidak salah mengingatkan Caimin agar tidak perlu malu-malu, kembali saja katanya ke Nahdlatul Ulama. Artinya kalau begitu PBNU berharap sebenarnya Caimin bisa sadar diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dalam artian kembali ke Nahdlatul Ulama, soang ke ketua umum. Yang memang selama ini kita tahu selama Gus Yahya terpilih, Caimin tidak pernah soang ke Gus Yahya sebagai ketua umum maupun ke Rais Am, ke Kiai Haji Miftahul Akhyar. Oleh karena itu tidak salah kalau diingatkan oleh Sekretaris PBNU. Coba kita simak seperti apa pernyataan Caimin secara utuh
pasca dia melakukan persiapan untuk melaporkan ke MK proses yang dianggap curang di dalam Pilpres berlangsung. Dan bagaimana pernyataan yang dirilis di media oleh Wasekjen PBNU, kita simak secara bersama-sama. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Sikap Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak mengakui hasil Pilpres 2024 mendapat tentangan dari petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung berharap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk berpikir jernih sehubungan dengan Pilpres dan segera kembali ke Nahdlatul Ulama. Dikutip tribuntimur.com dari tribunjatim.com pada Sabtu 24 Februari 2024, pernyataan Sulaiman tersebut merujuk pada sikap Caimin pasca pengambilan suara di Pilpres 2024. Sulaiman menyinggung kembalinya Caimin ke NU artinya PKB harus menjaga umat agar tetap adem pasca Pilpres. Sulaiman bahkan meminta agar Caimin jangan malu-malu segera mengakui hasil Pilpres sehingga suasana di bawah adem dan tidak berlarut-larut. Demikian sahabat, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Caimin. Memang arahnya Caimin ini rada-rada tidak puas dengan hasil Pilpres dan masih ngotot untuk maju pada putaran kedua. Dan penyampaian dari Sekjen PBNU, penyampaian dari Wasekjen PBNU saya kira jelas juga. Bahkan sebenarnya sekali lagi di sini Caimin ditohok, katanya Caimin tidak perlu malu-malu untuk bergabung ke Prabowo karena memang pada prinsipnya PBNU juga sudah menerima hasil daripada quick count ataupun real count yang ada. Karena memang faktanya Prabowo menang telak. Artinya seluruh tuduhan-tuduhan soal kecurangan saya kira memang akan sangat rumit untuk dibuktikan di Mahkamah Konstitusi dengan suara yang begitu terjal di antara paslon-paslon lainnya. Saya kira itu yang saya sampaikan sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.